Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Cacing, dalam dunia biologi, merupakan organisme yang tergolong dalam kelompok hewan tak bertulang belakang. Meskipun mungkin terlihat sederhana, cacing memainkan peran penting dalam ekosistem dan berbagai aspek kehidupan di bumi, dalam beragam bentuk dan jenisnya. Cacing memiliki kemampuan unik yang memengaruhi proses dekomposisi, pertanian, dan bahkan penelitian ilmiah. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang beragam jenis cacing, peran mereka dalam ekosistem, serta dampaknya pada manusia dan lingkungan. Cacing adalah kelompok hewan tak bertulang belakang yang umumnya memiliki tubuh yang berbentuk silinder dan bersegmen. Mereka termasuk dalam filum Annelida dan merupakan bagian penting dari kerajaan hewan. Cacing dapat ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari tanah hingga air, dan memiliki berbagai peran penting dalam ekosistem serta kaitannya dengan manusia. Berikut adalah beberapa informasi lengkap tentang cacing. 1. Jenis-jenis cacing. Cacing tanah earthworms. Cacing tanah merupakan jenis cacing yang paling dikenal. Mereka hidup di tanah dan berperan dalam menjaga kualitas tanah dengan menguraikan materi organik dan meningkatkan sirkulasi udara dan air dalam tanah. Cacing laut marine worms. Cacing laut hidup di lingkungan perairan, baik di laut maupun di perairan tawar. Mereka memiliki beragam bentuk dan fungsi seperti berperan sebagai predator atau pemakan detritus. Cacing bulu polychaetes. Ini adalah kelompok cacing laut yang memiliki banyak setal atau rambut halus di sepanjang tubuh mereka. Mereka memiliki variasi bentuk dan ukuran yang besar. Cacing pita tapeworms. Cacing pita adalah parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya. Seperti manusia dan hewan lainnya, mereka memiliki struktur panjang dan pipi dengan segmen-segmen yang dapat berkembang menjadi ribuan bagian. Cacing gelang roundworms. Cacing gelang adalah kelompok cacing yang mencakup ribuan spesies. Mereka dapat ditemukan di tanah, air, dan organisme lain. Beberapa spesies adalah parasit yang memengaruhi manusia dan hewan peliharaan. 2. Anatomi cacing. Tubuh cacing terdiri dari segmen-segmen yang dapat berulang. Beberapa cacing memiliki segmen-segmen yang berfungsi sebagai organ-organ internal seperti pencernaan dan reproduksi. Beberapa cacing memiliki sistem saraf yang sederhana, namun cukup efektif untuk merespons rangsangan lingkungan. Mereka memiliki sistem pernapasan yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Beberapa mendapatkan oksigen langsung dari air, sementara yang lain mengambilnya melalui kulit. 3. Peran cacing dalam ekosistem. Cacing tanah berperan dalam meningkatkan kualitas tanah dengan menguraikan bahan organik, menghasilkan humus, dan membantu sirkulasi nutrien. Beberapa cacing laut membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan berperan sebagai pemangsa organisme lain atau pemakan detritus. Cacing juga memiliki peran penting dalam rantai makanan, menjadi makanan bagi berbagai hewan, termasuk burung, ikan, dan amfibi. 4. Kaitan dengan manusia. Cacing gelang dan cacing pita dapat menyebabkan penyakit parasitik pada manusia jika tertelan. Oleh karena itu, kebersihan dan sanitasi yang baik penting untuk mencegah infeksi. Cacing tanah juga digunakan dalam praktik pertanian dan penelitian ilmiah, terutama dalam vermicomposting, di mana mereka membantu dalam pengomposan limbah organik. Dengan beragam jenis dan peran yang dimainkan oleh cacing dalam berbagai lingkungan, mereka adalah organisme yang menarik dan penting dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari manusia. Cacing dapat ditemukan di berbagai habitat yang meliputi tanah edaphic habitat. Cacing tanah adalah salah satu jenis cacing yang paling dikenal dan umum ditemui di habitat ini. Mereka hidup di tanah, menggali terowongan, dan berperan dalam menjaga kualitas tanah. Cacing tanah membantu memecah materi organik, meningkatkan sirkulasi air dan udara dalam tanah, serta menghasilkan humus yang berguna bagi pertumbuhan-tumbuhan. Air tawar freshwater habitat. Beberapa jenis cacing hidup di air tawar, seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka dapat ditemukan di dasar air atau di dalam tanah di sekitar sumber air.
Cacing air tawar memiliki berbagai bentuk dan perilaku, dan mereka juga berkontribusi dalam menguraikan materi organik di lingkungan air laut marine habitat. Cacing laut, seperti cacing bulu Polychaetes, hidup di lingkungan laut, termasuk di dasar laut dan terumbu karang. Mereka memiliki peran yang beragam dalam ekosistem laut, seperti sebagai predator, pemakan detritus, atau sebagai bagian dari rantai makanan laut. Organisme inang parasitik habitat. Beberapa jenis cacing, seperti cacing pita tapeworms dan cacing gelang roundworms, hidup sebagai parasit dalam organisme inang, termasuk manusia dan hewan lainnya. Mereka mengambil nutrisi dari inang mereka dan dapat menyebabkan berbagai penyakit parasitik. Habitat lainnya, selain habitat utama di atas, ada cacing yang hidup di lingkungan khusus seperti terumbu karang, gua, dan hutan hujan tropis. Masing-masing jenis cacing telah beradaptasi dengan lingkungan mereka dan memiliki peran tertentu dalam ekosistem tempat mereka tinggal. Penting untuk diingat bahwa cacing memiliki kemampuan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Ini membuat mereka menjadi organisme yang dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Sebagian besar cacing adalah berperan penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem, baik dengan menguraikan materi organik, membantu sirkulasi nutrien, atau sebagai bagian dari rantai makanan. Makanan cacing bervariasi tergantung pada jenis cacingnya dan habitat tempat mereka hidup. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang umumnya dikonsumsi oleh berbagai jenis cacing. Cacing tanah earthworms. Cacing tanah adalah pemakan detritus. Mereka mengonsumsi bahan-bahan organik yang membusuk di tanah, seperti daun-daun yang jatuh, serasah, dan materi organik lainnya. Cacing tanah juga mengambil nutrisi dari mikroorganisme tanah. Cacing laut marine worms. Cacing laut memiliki beragam pola makan. Beberapa jenis cacing laut adalah pemangsa, memakan organisme lain seperti plankton, kerang, atau invertebrata kecil. Yang lain adalah pemakan detritus, mengonsumsi sisa-sisa organik di dasar laut. Cacing bulu Polychaetes. Cacing bulu adalah pemakan detritus dan pemakan organisme lain. Mereka dapat memakan sisa-sisa organisme yang mati, seperti makhluk laut kecil, atau mengonsumsi materi organik yang mengendap di dasar laut. Cacing pita tapeworms. Cacing pita adalah parasit yang hidup di dalam organisme inang. Mereka menyerap nutrisi dari inang mereka dan tidak memerlukan makanan khusus. Cacing gelang roundworms. Cacing gelang adalah kelompok yang sangat beragam. Beberapa jenis cacing gelang adalah pemakan detritus, mengonsumsi materi organik yang membusuk di lingkungan tempat mereka hidup. Namun, ada juga yang menjadi parasit dalam tubuh organisme inang. Cacing dalam habitat khusus. Beberapa cacing yang hidup di habitat khusus, seperti terumbu karang, dapat mengonsumsi mikroorganisme, fitoplankton, atau materi organik yang tersedia di lingkungan mereka. Kesimpulannya, cacing memiliki berbagai jenis makanan tergantung pada jenisnya dan habitat tempat mereka hidup. Makanan cacing termasuk bahan organik, detritus, organisme kecil, atau bahkan nutrisi yang mereka ambil dari inang. Sebagai parasit, peran cacing dalam rantai makanan berbeda-beda, dan mereka berperan penting dalam proses penguraian materi organik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut beberapa fakta unik tentang cacing. Regenerasi kemampuan. Beberapa jenis cacing memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Misalnya, cacing planaria dapat memperbaharui diri mereka sendiri dari potongan tubuh yang lebih kecil. Jika cacing ini dipotong menjadi beberapa bagian, setiap potongan dapat tumbuh menjadi cacing utuh. Pembentukan kokon. Cacing tanah, seperti cacing merah California, dapat menghasilkan kokon berisi telur. Kokon ini melindungi telur-telur dari lingkungan dan predator. Setelah beberapa minggu atau bulan, telur-telur ini menetas menjadi cacing muda. Sistem pernapasan kulit. Beberapa jenis cacing memiliki sistem pernapasan yang unik, di mana mereka mengambil oksigen langsung melalui kulit mereka. Ini berarti mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, seperti tingkat kelembaban dan polusi tanah. Penyokong pertanian. Cacing tanah memiliki peran penting dalam pertanian. Mereka membantu meningkatkan kualitas tanah dengan menguraikan materi organik
dan menciptakan struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Proses ini dikenal sebagai vermicomposting. Cacing terpanjang di dunia. Cacing terpanjang yang pernah ditemukan adalah cacing pita lintang Atlantic Linus longissimus. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 55 meter, menjadikannya salah satu hewan terpanjang di dunia. Pembentukan biologing devices, peneliti telah menggunakan cacing laut, seperti cacing bulu, untuk memahami perilaku dan pergerakan hewan laut. Mereka menggantungkan perangkat biologing pada cacing ini untuk melacak perjalanan mereka di bawah laut. Cacing sebagai bahan makanan di beberapa budaya, terutama di daerah tertentu di Asia. Cacing digunakan sebagai sumber protein dalam makanan. Mereka bisa digoreng, direbus, atau dimasak dengan berbagai cara. Penggunaan dalam penelitian ilmiah. Cacing telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang penting dalam berbagai bidang, termasuk biologi perkembangan dan neuroscience. Mereka memiliki sistem saraf yang relatif sederhana dan digunakan untuk memahami dasar-dasar sistem saraf. Cacing adalah organisme yang menarik dan memiliki peran penting dalam ekosistem serta dalam penelitian ilmiah. Fakta-fakta unik ini hanya sebagian kecil dari keragaman dan kompleksitas cacing di alam. Cacing terbesar yang pernah ditemukan adalah Lumbricus terrestris, atau yang dikenal dengan nama cacing merah raksasa. Cacing ini merupakan salah satu jenis cacing tanah dan dapat mencapai ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan cacing-cacing tanah lainnya. Rekor ukuran terbesar yang pernah dicatat untuk cacing merah raksasa adalah sekitar 22 inci lebih dari setengah meter panjangnya dan sekitar 1 inci 2,5 cm dalam diameter tubuhnya. Cacing merah raksasa biasanya ditemukan di daerah dengan tanah yang subur dan banyak bahan organik, seperti hutan-hutan atau taman-taman yang baik terjaga. Cacing merah raksasa memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki struktur dan kualitas tanah di ekosistemnya. Meskipun cacing-cacing ini besar, mereka adalah organisme yang sangat bermanfaat dan membantu dalam penguraian materi organik dan pembentukan humus yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Cacing terkecil yang pernah ditemukan adalah Caenorhabditis elegans. Cacing ini adalah organisme mikroskopis yang memiliki panjang sekitar 1 mm. Meskipun sangat kecil, C. elegans telah menjadi subjek penelitian biologi yang sangat penting dan telah memberikan wawasan yang berharga tentang banyak aspek biologi, termasuk perkembangan, genetika, dan neuroscience. C. elegans adalah organisme uniselular dan transparan yang hidup di tanah dan bahan organik yang membusuk. Karena ukurannya yang sangat kecil dan siklus hidup yang cepat, C. elegans sangat berguna dalam penelitian ilmiah, terutama dalam studi genetika dan biologi perkembangan. Cacing ini memiliki jumlah sel yang tetap, sehingga setiap selnya dapat diidentifikasi dan dipelajari secara rinci. Sebagai hasilnya, C. elegans telah membantu ilmuwan memahami banyak mekanisme biologis yang lebih kompleks pada organisme lain. Sejak pertama kali diisolasi dan dikaji pada tahun 1960-an, C. elegans telah menjadi model penelitian yang sangat penting dalam biologi molekuler dan perkembangan. Dalam penutup, cacing mungkin adalah hewan yang sederhana secara morfologi, tetapi mereka memiliki peran yang luar biasa dalam ekosistem dan penelitian ilmiah. Cacing tanah membantu menjaga kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Cacing laut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Beberapa jenis cacing bahkan telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang berharga, membantu kita memahami dasar-dasar biologi dan perkembangan dengan kemampuan regenerasinya yang menakjubkan. Kemampuan untuk membentuk kokon telur dan keragaman yang luar biasa. Cacing-cacing ini adalah contoh bagaimana organisme sederhana dapat memiliki dampak besar dalam alam dan pengetahuan manusia. Dalam segala hal, cacing mengajarkan kita tentang keindahan kompleksitas dalam keragaman kehidupan di bumi. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.